Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa. Tuhan, kami mau berdoa, kami serahkan renungan ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar kesetiaan Allah akan janjinya lewat Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 15. Nah, kita lihat Yakub khawatir akan adanya serangan balik dari perhimpunan orang Kanaan maupun orang Felis. Kekhawatiran ini masuk akal secara manusia, dan Allah mengetahui isi hati Yakub. Maka daripada itu ia minta Yakub pergi ke Betel atas inisiatif Allah yang meminta, yang menyuruh. Tujuannya sekaligus mau ingatkan kepada Yakub akan panggilan semula yang di mana mereka harus kembali ke tanah leluhurnya bersama kaum keluarganya, bukan menetap di tanah orang asing. Nah, di Betel ini dulu Yakub berjumpa dengan Tuhan melalui mimpi dalam pelariannya. Dan Yakub pernah bernasal akan beribadah kepada Yahweh apabila ia menyertai dan mencukupkan segala kebutuhannya sampai ia kembali ke rumah orang tuanya dengan selamat. Namun ternyata Yakub lalai memenuhi nasar itu. Ia tidak juga mentahirkan diri dan keluarganya dari praktek berhala. Dewa-dewa asing masih ada di tengah-tengah rumah tangganya. Maka tujuan Tuhan meminta dia kembali ke Betel untuk mengingatkan dia akan nasarnya. Dan disitulah dia teringat kembali akan nasarnya. Yakub pun menyuruh seluruh anggota keluarganya serta semua orang yang mengikut dia untuk membuang berbagai bentuk berhala milik mereka. Perjalanan kedua menuju ke Betel ini diawali dengan pengudusan diri. Ketika manusia mau berserah, maka kita akan melihat bagaimana Allah akan bertindak. Demikian hanya dengan Yakub, ia dan keluarganya selamat tiba di Betel tanpa satu pun dari bangsa-bangsa asing yang berani mengusik dia di dalam perjalanan. Bahkan berkat Tuhan juga dinyatakan kepada dia dengan ditandai ditegaskan nama baru bagi Yakub menjadi Israel. Ini yang memulai perjalanan hidupnya dengan ketidakjujuran, ketakutan, dan berhala, tetapi mengalami kasih Tuhan dengan dipilihnya sebagai alat untuk menggenapi janji keselamatannya. Begitu luar biasa kasih janji penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam menepati janjinya. Maka daripada itu mari kita jadikanlah Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang bertata di dalam hidup kita. Segala kekacauan dalam hidup kita, biarlah Tuhan yang akan memperbaharuinya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, bersyukur Bapa, kami boleh melihat bagaimana kasih setiamu akan janji yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menepatinya. Ajari kami Bapa untuk bersandar terus kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.